Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pangestu dengan NIM 3520173 dari kelas IE 20C2. Materi kali ini atau presentasi kali ini kita akan membahas tentang materi otomasi industri. Jurusan yang saya ambil adalah Teknik Industri dengan dosen Bapak Tri Ngudi-Wiatno. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk kelulusan mata kuliah otomasi industri. Presentasi kali ini kita akan membahas tentang pandangan industri terhadap otomasi dalam sebuah manufaktur. Jurnal dari firm J1 Lindstrom, V2 Winroth, M2 Enster G. Apa itu pandangan industri terhadap otomasi dalam sebuah manufaktur? Realisasi produk yang sangat otomasi adalah sarana penting bagi industri untuk memenuhi persaingan dari negara-negara berbiaya rendah karena relatif tinggi biaya upah yang terjadi. Waktu teknologi yang berubah dengan cepat dan memperpendek siklus hidup produksi atau hidup produk, banyak perusahaan berfokus pada otomatisasi sebagai sarana untuk bersaing di pasar yang lebih menuntut. Namun, sebuah peningkatan penggunaan otomatisasi tidak diperlukan menghasilkan peningkatan manfaat. Nah, apa yang ada di dalam pandangan industri otomatisasi dalam manufaktur? Nah, muncul pertanyaan, apa manfaat utama dari otomatisasi sih? Jenis masalah apa yang terkait dengan otomatisasi dan tugas apa yang tidak cocok untuk diotomatisasikan atau untuk melakukan secara manual. Yang pertama yaitu tingkat otomatisasi. Sistem manufaktur modern mencangkup berbagai kegiatan, mulai dari penyerapan tenaga kerja dan investasi di otomatisasi, hingga proses yang diperlukan untuk membuat atau pembuatan produk siap pakai. Sistem manufaktur itu sendiri mencakup manusia dan sumber daya teknologi, serta prosedur, perangkat lunak, dan fasilitas. Hubungan antara manusia dan teknologi dalam hal alokasi tugas dan fungsi yang dapat dinyatakan sebagai indeks antara 1, yaitu total manual kerja, dan 9, yaitu otomatisasi total, sebagai fisik tugas kognitif. Nah, apa saja sih metode penelitian dalam jurnal tersebut? Yang pertama yaitu studi pendahuluan, yang kedua adalah survei Delphi. Yang pertama yaitu studi pendahuluan. Topik utama yang dibahas di bagian kedua dari wawancara adalah 1. Berapa banyak tugas seperti perakitan, pemesinan, penanganan material, dan lain-lain selesai manual atau otomatis. Yang kedua, apa keuntungan menggunakan otomatisasi? Dan yang ketiga, kapan otomatisasi atau pekerjaan manual? Di bagian ketiga dan terakhir dari wawancara topik adalah apakah tingkat otomatisasi yang diinginkan? Bagaimana cara mengukur LOE? Mungkinkah LOE yang fleksibel atau dinamis, menarik, dan dapat digunakan? Survei Delphi. Survei Delphi ini dilakukan dengan fokus pada pemilihan pertanyaan dalam studi percontohan. Tujuan dari survei tersebut adalah untuk sebagian menangkap persepsi istilah seperti tingkat otomatisasi dan strategi otomatisasi antara manajer produksi dan produksi teknisi yang bekerja dengan otomatisasi di industri. Teknik Delphi adalah metodologi untuk mengatur dan memprioritaskan penilaian kolektif kelompok yang melibatkan survei berulang dari kelompok yang sama. Nah, studi Delphi ini adalah tepat ketika masalahnya tidak cocok untuk analitis teknik tetapi dapat mengambil manfaat dari subjek penilaian audiens kolektif. Yang kedua yaitu studi Delphi akan tepat ketika individu yang perlu berkontribusi pada pemeriksaan masalah yang luas atau kompleks dan tidak
memiliki riwayat komunikasi antara mereka atau dengan peneliti. Lebih banyak individu yang dibutuhkan daripada yang seharusnya diperoleh dengan pertukaran tatap muka. Waktu dan biaya membuat pertemuan kelompok menjadi tidak efisien, atau ketika heterogenitas peserta harus dipertahankan untuk menjamin validitas hasil. Yang ketiga yaitu hasil survei. Berdasarkan 16 responden dari 7 medium perusahaan berukuran besar dalam studi percontohan, bisa jadi terlihat bahwa penggunaan otomatisasi berbeda dalam kegiatan pada tabel pertama. Orang-orang yang diwawancarai di mana ditanya sejauh mana aktivitas yang berbeda itu otomatis atau dilakukan dengan manual, di sana tertentu sistem produksi. Jawaban yang ada atau mereka jawab atau audiens responden jawab adalah yang pertama, yaitu untuk tingkat yang sangat rendah, kemudian sampai tingkat yang sangat rendah atau sampai yang rendah, sampai tingkat yang tinggi luas, dan yang sangat tinggi. Nah, pada tabel pertama yaitu perakitan, pengemasan, dan pemeliharaan ada di tugas tangan lain yang dilakukan secara manual untuk sebagian besar. Namun, pengamatan penting dalam tabel 1 adalah jawaban yang menunjukkan tinggi-tinggi atau tinggi dalam tugas otomatis dan manual. Tidak diberikan oleh orang atau perusahaan yang sama. Dengan kata lain, tugas-tugas seperti informasi, penanganan material, dan changeover yang dilakukan keduanya secara otomatis dan sebagian besar secara manual adalah tidak berlaku untuk perusahaan yang sama. Jika bahan penanganan otomatis hingga tingkat tinggi, manual bagiannya rendah menurut penelitian. Survei Delphi didasarkan pada 62 responden dari 85 yang menjawab kuesioner di yang pertama putaran dan 45 di putaran kedua dan final. Itu merupakan responden yang mewakili 43 menengah hingga besar perusahaan, terutama dari manufaktur dan industri otomotif. Berdasarkan hasil dari putaran pertama, survei Delphi ini yang sedang berlangsung dan data dari studi pendahuluan, manfaat utama menggunakan otomatisasi menurut responden pada gambar ketiga yaitu bahwa otomatisasi akan memberikan penghematan biaya dalam produksi 100%, memberikan kemungkinan lebih tinggi efisien sebanyak 98%, peningkatan daya saing sebanyak 97%, dan produktivitas sebanyak 94%. Otomatisasi juga akan memberikan kemungkinan untuk peningkatan lingkungan kerja sebanyak 93%, dengan menghilangkan monoton dan fisik menuntut situasi kerja. Banyak responden juga mengakui bahwa manfaat utama dari otomatisasi adalah memungkinkan produksi dengan minimum karyawan sebanyak 85%. Hasil dari babak pertama menunjukkan bahwa main keuntungan dari otomatisasi adalah pengurangan biaya, peningkatan efisiensi, dan ditingkatkannya daya saing dan produktivitas tersebut. Namun, hasil juga menunjukkan bahwa otomatisasi itu tidak tentu mengarah pada gangguan produksi yang lebih baik penanganan atau PDH. Para responden ini berada di putaran kedua bertanya, apakah mereka mengantisipasi itu? Otomatisasi dapat menyebabkan gangguan produksi atau PD? Dan jika demikian, bagaimana otomatisasi akan mempengaruhi sebuah produksi? Hampir semua responden pada putaran kedua mengaku bahwa otomatisasi dapat mengarah pada produksi gangguan. Pendapat utama adalah bahwa otomatisasi mencakup produksi yang lebih kompleks, sistem yang lebih sulit untuk ditangani. Nah, karena tidak ada alternatif jawaban di ronde pertama, mencapai tingkat respon lebih dari 730 hasilnya dihubungkan kembali secara individu dengan responden.
responden itu ditanya apakah yang mereka pikirkan. Nah, masalah utamanya adalah dengan otomatisasi. Bisa jadi menyimpulkan dari jawaban hampir 30% dari responden berpendapat bahwa kompetensi operator adalah masalah utama ketika mengotomatisasikan. Responden masih banyak mengakui bahwa mereka memiliki terlalu banyak produk atau varian dalam produksi, yaitu sebanyak 11%. Nah, dan yang mereka miliki beberapa kesulitan dalam mengadaptasi produk yang dihasilkan untuk produksi otomatis itu adalah sebanyak 11% juga. Nah, dalam studi DLP dapat disimpulkan bahwa bekerja di lingkungan berbahaya sebanyak 97%, atau monoton dan situasi kerja yang menuntut fisik sebanyak 94% adalah tidak cocok untuk dilakukan secara manual. Jika tugas yang menuntut presisi tinggi dari waktu ke waktu sebanyak 89% tidak cocok untuk diotomatisasikan. Jadi banyak polemik tentang otomatisasi, banyak proses yang harus menggunakan otomatisasi, dan ada pula proses-proses yang tidak perlu menggunakan otomatisasi. Nah, kesimpulan dari jurnal atau presentasi ini yaitu tujuan dari sistem otomatis adalah untuk melakukan berfungsi lebih efisien, lebih andal, dan lebih banyak lagi akurat daripada operator manusia. Juga harapan adalah bahwa sistem otomatis dapat melakukan fungsi dan tugas dengan biaya yang lebih rendah daripada operator manusia. Dengan demikian, ada beberapa argumen yang dapat bertentangan dengan efisiensi, keandalan, dan akurasi sistem otomatis. Dengan lebih tinggi keandalan tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu sistem akan menjadi sistem yang lebih aman juga. Menjauhkan operator dari loop control, sistem akan dalam satu hal melindungi manusia dari dirinya sendiri. Dengan demikian, meningkatkan keamanan secara keseluruhan. Karena itu, meskipun ukuran finansial mungkin menjadi pendorong kekuatan dalam pembangunan dan peningkatan otomatisasi dalam beberapa tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa sistem otomatis lebih ekonomis serta sistem yang lebih aman. Nah, menurut hasil dari penelitian tersebut, yang utama kekuatan pendorong untuk otomatisasi adalah untuk menyediakan kemungkinan peningkatan efisiensi dan produksi. Otomatisasi juga akan memungkinkan biaya pengurangan itu. Bersama dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas, akan menyebabkan peningkatan persaingan di pasar yang lebih menuntut. Banyak perusahaan yang mengakui bahwa pengenalan otomatisasi akan memberikan kemungkinan untuk meningkatkan lingkungan kerja dengan menghilangkan monoton dan situasi kerja yang menuntut fisik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.